Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Silakan akhwat dibuka bukunya Ad-Durusu Minal Quran. Ad-Durus itu jamak dari dars. Pelajaran, dars itu artinya pelajaran. Ad-Durus jamak pelajaran min dari Al-Quran, Jadi buku ini akan membahas insya Allah pelajaran apa saja yang diambil dari Al-Quran. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu isti'adzah, lalu basmalah. Karena itu yang utama ketika kita membaca Al-Quran, pasti yang utama adalah isti'adzah dulu. Lalu setelahnya basmalah jika di awal surat. Adapun di pertengahan surat maka hukumnya sunnah saja, boleh dibaca, boleh tidak, kecuali di beberapa ayat Quran yang ada saatnya itu adalah terlarang, makruh dibaca karena ada hubungannya di situ, ada dhamir, ada kata ganti yang dimana di situ ada tentang syaiton. Nah, maka ahsannya baiknya tidak membaca basmalah, tapi ini bukan pembahasan kita kali ini. Ya baik, silakan dibuka bukunya halaman 22. Suratul Fatihah. Surat Al-Fatihah. Ya, Masya Allah, kita belajar surat Al-Fatihah. Al-Kalimatul Jadidah telah berlalu pembahasannya. Kita langsung Malik. Ya, arti dari jadi kita mengartikan dulu di buku Silsilah Ta'lim. Salah satu pembelajarannya adalah di awal-awal dikasih tahu dulu kata-kata yang baru atau kosakata baru, mufrodat, jadidah, kalimat jadidah dikasih tahu dulu. Nah, ini Masya Allah ya, jadi tertib di kotak ya, bisa dilihat kotaknya itu kata-kata yang akan kita pelajari. Oleh sebab itu dihafalkan dan tentunya dengan artinya dipahami. Malik itu merupakan ism fa'il. Ismul fa'il, pelaku. Fa'il itu pelaku. Malik, ya, dari kata malaka yamliku. Malik itu pemilik. Malik asal katanya adalah pemilik. Malik artinya pemilik. Abada ya'budu, menyembah. Ista'ana yasta'inu, memohon pertolongan ya. Jadi di sini meminta pertolongan. Beda dengan adza ya'udzu, meminta perlindungan. Mungkin memang terdengarnya sama, meminta perlindungan, minta pertolongan, tapi ada bedanya. Kalau minta tolong ya kita minta tolong. Kita memohon pertolongan dalam hal apapun, dalam bersabar ketika ditimpa musibah, memohon pertolongan dalam berbuat kebaikan, memohon pertolongan dari menjauhi hal yang keburukan, ya, memohon pertolongan untuk istiqomah. Nah, ini ista'ana yasta'inu. Adapun adza ya'udzu itu memohon perlindungan dari suatu keburukan. Hadayah di memberikan petunjuk. Ya, hadayah di memberikan petunjuk. As-sirat artinya jalan. Al-mustaqim artinya lurus. Al-mustaqim artinya lurus. Ya, pernah dengar istiqomah ya, istiqomah, ayo kita istiqomah. Nah, istiqomah itu merupakan masdarnya. Ya, masdarnya. Mustaqim itu isim fa'ilnya. Jadi dialah pelaku lurusnya. Jadi itulah yang lurusnya. Nah, istiqomah artinya lurus, istiqomah, mustaqim, maka yang lurusnya, jadi pelakunya yang lurusnya.
An'ama yun'imu, memberikan nikmat. Ghair, selain, ya, ghair itu artinya selain. Al-maghdub artinya yang dimurkai atau yang dimarahi, dari kata ghadiba yaghdabu. Ya, ini boleh dicatat sebagai faidah, tapi kalau memang nggak dicatat nggak apa-apa. Insya Allah tidak keluar di ujian. Jika tidak ada di sini ghadiba yaghdabu, maka tidak ada. Tapi sebagai faidah aja. Ahsan lebih baik sambil ditulis karena ini menambah kosakata kita. Ghadiba yaghdabu itu artinya marah, fi'ilnya marah. Maghdub itu isim maf'ulnya, jadi yang dimarahi, ya, yang dimarahi. Al-maghdub atau yang dimurkai. Abdolin artinya yang sesat. Ini jamak. Abdolin itu jamak, ya, jamak dari abdol, ya, dan nunnya dibuang. Kalau tanpa alif lam, bo, alif lalu lam, bol. Nah itu mufradnya. Jamaknya bolin, ya, jamak mudzakkar salim. Alam itu adalah sesuatu apapun selain Allah disebut alam, ya, makhluk. Alam itu adalah alam, ya, alam. Al-musa'adah artinya pertolongan. Ini masdar, ya. Al-musa'adah itu masdar dari sa'ada yusa'idu. Sa'ada yusa'idu masdarnya. Yaumul qiyamah, hari kiamat. Yaumul qiyamah, hari kiamat. Al-insu artinya adalah ins, manusia, jenisnya manusia. Kita digolongkan ins karena manusia jenisnya. Yaumuddin itu hari kebangkitan, sama seperti hari kiamat, ya. Satu makna tapi istilahnya berbeda-beda. Al-jin, jin, ya, kita tahu jin. Al-mardiyyu anhum. Al-mardiyyu anhum artinya yang diridhoi. Jadi mereka yang diridhoi, anhum itu artinya mereka. Jadi kalau di sini diartikannya adalah mereka yang diridhoi. Karena al-mardi itu temannya radiya yarda. Huruf setelahnya itu an. Tapi kalau bingung nggak usah, nggak apa-apa, ini tambahan aja. Al-mardiyyu anhum, mereka yang diridhoi. Nah, diartikannya begitu saja. Al-muhtadun, yang diberi petunjuk. Ya, ini jamak. Al-muhtadun itu jamak. Jamak mudzakkar salim, yang diberi petunjuk. Dalla yadullu. Dalla yadullu itu fi'il, artinya memberi petunjuk, ya, seperti hada yahdi, artinya mirip seperti itu. Tapi kalau dimaksud adalah memberikan hidayah, maka hada yahdi itu artinya bisa diartikan dengan memberikan hidayah atau memberikan petunjuk. Berbeda dengan dalla yadullu. Kalau dalla yadullu tidak bisa kita artikan memberikan hidayah, tidak bisa. Dalla yadullu lebih umum, dalam arti umumnya memberikan petunjuk apapun, petunjuk jalan, ya, petunjuk tempat, rute. Nah, itu dalla yadullu. Arsyada yurshidu, ya, arsyada yurshidu itu memberikan arsyada yurshidu artinya memberikan petunjuk, bisa memberikan bimbingan, memberikan arahan, sama saja seperti dalla yadullu. Nah, ini Masya Allah banyak, ya, kita dapat kosakata. Jika dihafalkan itu sangat berguna sekali, apalagi untuk kedepannya kita
mulai baca kitab. Nah, jadi nikmati, sabar, insya Allah nanti kosakata banyak yang kita hafal. Pas buka kitab, kita sudah tinggal menikmati, membaca, sudah mengetahui maknanya. Nah, itu kosakatanya. Seperti biasa, kosakatanya hukumnya fardhu ain, wajib dihafal, ditulis bersama artinya. Hafal dan ditulis. Jadi hafal, kalau nggak ditulis nanti kurang terikat, atau ditulis nggak dihafal juga sama, kurang terikat. Dilatih juga dengan menulis, karena terkadang menghafal dengan tulisan suka berbeda. Barakallahu fikunna. Tamat tulisannya, insya Allah nanti Bismillahirrahmanirrahim. Ya, masih sama halaman 22. Sekarang kita membaca surat Al-Fatihah. Ya, ini surat yang la sholata illa bi qiraati Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Jadi ini penting sekali ya akhwat. Tajwidnya, makhrajnya hati-hati, jangan sampai ada lahan jali. Kalau ada lahan jali maka hati-hati sholatnya tidak sah ya, karena merubah tatanan bahasa Arab, i'rabnya, nahwunya, bahkan bisa merubah makna. Ya saya bacakan. Ya, saya bukan seorang qori ya, bukan seorang dalam arti pembaca Quran yang suaranya indah merdu ya. Jadi suara saya pas-pasan seperti ini, jadi mohon maaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu pembacaan surat Al-Fatihah. Baik, lanjut ke halaman 23. Ma'anil kalimat. Ma'ani makna ya, makna jamak dari ma'nan atau al-makna. Al-kalimat makna dari kata-kata. Al-alamin. Nah, ini al-alamin. Al-alamin jamak dari alam ya, sudah berlalu pembahasan artinya. Nah, di sini kita mengartikan dengan bahasa Arabnya. Jadi masya Allah, buku ini kita mengartikan kata tersebut tapi diartikan dengan bahasa Arab lagi. Adapun yang tadi saya sampaikan dengan bahasa Indonesia karena mempermudah antuna ya. Kalau di Lipianya nggak dikasih tahu bahasa Indonesianya, langsung pakai bahasa Arab lagi ngejelasin mufrodatnya. Jadi arti Malik maka dijelaskannya dengan bahasa Arab, tidak dengan bahasa Indonesia seperti di buku ini. Al-alamin artinya al-insu wal jinnu wa ghairuhum. Al-insu ya tadi sudah dibahas. Manusia, wal jinnu, wa artinya dan, al jinnu jin, wa ghairuhum dan selain, ghair itu artinya selain. Dan selain hum itu mereka, dan selain mereka maksudnya selain manusia dan jin maka digolongkan alam. Benda-benda yang ada di sini pun digolongkan alam ya, selain Allah digolongkan alam. Yaumuddin artinya yaumul qiyamah ya, yaumuddin artinya hari kiamat. Yaum itu artinya hari ya.
Iyyaka na'budu. Nah, iyyaka di sini ada faidah. Iyyaka na'budu. Artinya apa? Na'buduka wahdaka ya Allah. Ya Allah, boleh dibaca seperti itu. Na'buduka wahdaka ya Allah. Na'buduka artinya kami. Nah, karena memakai kami ya, kami maka pakai nun. Na'budu. Kami menyembah, abada ya'budu, na'budu, maka kami menyembah. Ka itu kamu, na'buduka maksudnya engkau ya, karena di sini Allah. Kita tidak pantas bilang kamu. Na'buduka, kami menyembah engkau, seperti itu. Wahdaka, wahda itu artinya hanya satu-satunya, jadi satu-satu. Ditambah ka, engkau satu-satunya. Kami menyembah engkau, satu-satunya engkau. Nah, seperti itu. Jadi ada kata iyyaka, iyyaka na'budu, iyyaka dikedepankan. Nanti insya Allah dipelajari lebih detail lagi. Iyyaka dikedepankan dari fi'ilnya, dari kata kerjanya, maka di situ memiliki faidah bahwa hanya. Ya, di dalam tafsir juga sama dibahas ini, buku-buku tafsir para ulama dibahas. Faidah iyyaka dikedepankan. Karena asalnya na'buduka na'budu iyyaka atau na'buduka, asalnya seperti itu. Na'budu iyyaka, asalnya iyyakanya itu di akhir setelah fi'il, tapi dikedepankan karena memiliki faidah bahwa artinya hanya satu-satunya. Kami menyembah engkau, satu-satunya engkau ya Allah. Nah, itu maknanya. Ini insya Allah keluar di ujian tentang iyyaka. Jadi misalkan ditanya mengapa iyyaka dikedepankan dari na'budu, nah itu faidahnya yang tadi. Nasta'in artinya nas'alukal musa'adah. Nas'alu artinya kami meminta. Telah berlalu ya, sepertinya pernah dibahas ini. Sa'ala yas'alu. Nas'aluka, kami meminta kepada engkau. Nah, kami meminta kepada engkau. Nas'aluka al-musa'adah, pertolongan. Al-musa'adah artinya pertolongan. Nas'alukal musa'adah, kami meminta kepada engkau pertolongan. Iyyaka nasta'in. Nah, ini sama ya, dikedepankan iyyakanya. Maka artinya nasta'inu bika. Seperti yang pernah dibahas, ada beberapa huruf ya, ada beberapa kata ya, kata kerja yang dimana setelahnya itu bergandengan dengan huruf. Kita tahunya dengan tentunya banyak membaca, menghafal kosakata, nanti tahu sendiri. Seperti contohnya nasta'inu. Setelah nasta'in itu ada huruf bi. Ya, jadi tidak langsung objeknya, tidak langsung maf'ulun bi, tapi ada bi. Nasta'inu bika. Jadi kurang tepat kalau kita bilang nasta'inuka. Kami meminta pertolongan kepada engkau. Nah, itu kurang tepat. Harus pakai bi. Karena memang gandengannya dengan huruf bi. Nasta'inu bika, kami meminta pertolongan kepada engkau. Wahdaka ya Allah, satu-satunya. Wahdaka, engkau satu-satunya ya Allah. Ya Allah itu sebagai panggilan ya Allah, ya Rob. Nah, ini seringnya kita mengucapkan ini. Ihdina itu fi'il amr. Fi'il amr, kata perintah. Artinya apa? Ihdina artinya arsyidna ila siratil mustaqimi wadullana alaihi. Arsyidna, nah ini sama juga datangnya dengan kata perintah. Arsyid
dari kata fi'il arsyada yursyidu, fi'il amarnya arsyid. Ya, fi'il amarnya arsyid. Kenapa kita datang dengan fi'il amr? Karena kita sedang menjelaskan fi'il amr yang tadi, ihdina. Maka jelaskannya dengan fi'il amr lagi, arsyidna, tunjukilah kami. Nah, itu artinya kami, tunjukilah kami. Ila artinya ke, as-sirat, as-sirat artinya jalan, al-mustaqim yang lurus. Ya, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Wadullana alaihi, wadullana alaihi. Wa artinya dan, dulla itu juga fi'il amr dari kata dalla yadullu, menjadi dulla. Nanti insya Allah kita belajar tasrif. Dan tunjukilah kami, ya, dulla dari kata dalla yadullu, dan tunjukilah kami alaihi, atasnya, hi itu nya, ya, bomirnya. Balik kemana? Kembali ke as-sirat. Hi ini kembalinya ke as-sirat, baliknya ke kata jalan, as-sirat. Dan tunjukilah kami atasnya, dan tunjukilah kami di atas jalan yang lurus. Nah, itu maksudnya. As-sirat, lanjut ya ke bawah. As-sirat, as-sirat artinya at-thoriq. At-thoriq artinya apa? Jalan. Ya, at-thoriq artinya jalan. Al-mustaqim, al-mustaqim artinya al-mu'tadil. Al-mu'tadil itu artinya lurus. Ya, pernah dengar i'tidal ketika sholat, i'tidal karena posisi kita lurus berdiri, ya, habis ruku ke atas, i'tidal. Nah, itu lurus. Al-mu'tadil artinya lurus. Dari kata adil. Adil, adil, yang adil. Pernah dengar adil? Nah, bahasa Indonesia juga adil. Nah, mu'tadil itu dari kata adil. Ya, kalau orangnya sifatnya adil. Adil, orang berbuat adil. Adil itu artinya dia adalah menaruh sesuatu pada tempatnya. Maksudnya adalah berbuat ini pada tempatnya, tidak berbuat keburukan, ya, melakukan suatu hal dengan bijaksana, itu adil. Jadi lurus. Nah, ini arti dari mustaqim, yaitu al-mu'tadil. Al-maghdubi alaihim artinya apa? Al-maghdubi alaihim Diddu artinya lawan, atau apa bahasa Indonesianya, ya, lawannya, ya, kebalikannya, lawan. Al-mardi anhum, lawan dari mereka yang diridhoi. Jadi al-maghdubi alaihim itu artinya mereka yang dimurkai. Lawannya apa? Lawannya adalah orang yang mereka diridhoi. Nah, itu maksudnya. Koma al-Yahud, dan orang Yahud, al-Yahud. Ya, maksudnya adalah orang Yahudi. Ya, diddu al-mardi anhum, kebalikan dari mereka yang diridhoi, yaitu al-Yahud, yaitu orang Yahudi. Ad-dallin artinya adalah Abdol diddul muhtadi. Nah, di sini datang artinya dengan mufradnya. Ya, tadi sudah dibahas, ya, abdolin itu jamak dari bol. Nah, di sini bukunya ada abdol jamak dari lawan dari al-muhtadi. Al-muhtadi itu artinya orang yang diberi petunjuk. Al-muhtadi artinya orang yang diberi petunjuk. Jadi dol diddu al-muhtadi, lawan dari orang yang diberi petunjuk, yaitu siapa? An-Nasara. Nah, ini ya, Masya Allah, Antuna udah banyak kosakatanya nih. Kalau dimanfaatkan dengan baik, benar-benar gitu ya, dibaca terus dipahami seperti tadi saya sampaikan, seperti
Bol itu mufrad dari bolin, bolin itu jamaknya. Itu faidahnya Masya Allah banyak. Jadi kalau bisa sambil dipahami apa yang saya sampaikan, arti-artinya terutama tulisannya, insya Allah nanti mungkin yang awalnya merasa kok kayaknya repot ya, susah ya, tapi nggak apa-apa, nikmati aja. Ini jalan kita menuju untuk memahami ilmu syar'i. Setiap apa yang kita pelajari itu pahala. Jangan kita memikirkan hasil, tapi pikirkanlah prosesnya, memikirkan untuk mendapatkan pahalanya. Adapun kitanya mahir dalam bahasa Arab itu adalah fadl ya, minallah, karunia dari Allah. Jadi ya itu memang murni dari Allah, masuk bisa atau enggak bisa. Ya pemberian dari Allah. Adapun prosesnya, nah itu yang diberikan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Tentunya proses ini membutuhkan taufik, kemudahan dari Allah. Ya barakallahu fikunna. Ya seperti biasa dipahami, dihafalkan juga. Ma'anil kalimatnya juga dihafalkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Silakan akhwat dibuka buku atau PDF-nya halaman 24. At-tadribat, latihan-latihan. At-tadribul awal. At-tadribul awal, latihan yang pertama. Di sini ada al-mudarris dan at-talib, ada seorang guru dan talib. Contohnya, iyyaka na'budu, maka titik 2 na'buduka. Seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa asalnya na'buduka, na'buduka. Ka di sini maf'ulun bih. Ya, objek. Maf'ulun bih adalah objek, maka bisa dikedepankan dengan menambahkan kata iya sehingga menjadi, ya di sini, sehingga menjadi iyyaka. Nah, ini dhamir ka dikedepankan, iyyaka. Iyyaka na'budu. Ya, mafhum, mudah-mudahan dapat dipahami. Lalu yang kedua, iyyaka nasta'inu, maka kita tambahkan nasta'inu bika. Mengapa kok pakai bi? Ya mungkin ada yang bertanya mengapa pakai bi. Karena nasta'in itu fi'il yang setelahnya membutuhkan huruf. Pernah saya singgung juga sebelumnya bahwa ada fi'il yang dimana ada beberapa fi'il atau kata yang membutuhkan huruf setelahnya. Nasta'inu bi. Nasta'in, ista'ana yasta'inu, dari fi'il ista'ana yasta'inu membutuhkan huruf bi. Sehingga untuk ke maf'ulun bihnya ditambahi bi dulu. Nasta'inu bika. Ya. Lalu kalau dikedepankan maka bi-nya hilang. Iyyaka nasta'in. Nah, di sini menjadi iyyaka. Iyyaka nasta'in. Lalu selanjutnya iyyaka nahdi, maka nahdika. Jadi iyyaka ini adalah maf'ulun bih yang dikedepankan, objek yang dikedepankan. Lalu selanjutnya iyyaka nas'alu, nas'aluka. Iyyaka nursyidu, nursyiduka. Yang tadi saya bacakan ini, maka antuna tulis ulang di bukunya. Tulis ulang di bukunya, hanya menyalin iyyaka na'budu titik 2 na'buduka dan seterusnya sampai iyyaka nursyidu. Baik, lanjut. At-tadribus tsani akmil kama fin namudzaj. Lengkapilah seperti apa yang dicontoh. An-namudzajul awal. Contoh yang pertama, ya di sini na'budu. Maka kita ubah ya menjadi, kita tambahkan maf'ulun bihnya. Maf'ulun bih adalah objek.
Iyyaka na'budu. Jadi hanya tinggal ditambahkan iyyaka di depan. Lalu nas'alu. Nah, ikuti seperti contoh yang atas, maka menjadi iyyaka nas'alu. Nah, kalau yang tadi nasta'inu, jangan lupa nasta'inu membutuhkan huruf B. Jadi karena dia membutuhkan huruf B, kalau dikedepankan maka hilang ya. Jadinya, dan silahkan ditulis sampai nasma'u. Ya, lalu akmil kama fin namudaj. An-namudajut tsani nas'aluka, sehingga kita mau mengedepankan ka-nya. Kita mau mengedepankan maf'ulun bih dhamir ka. Iyyaka nas'alu, maka ka-nya hilang ya. Jangan lupa ka-nya hilang karena mau dikedepankan. Ya, na'buduka, asalnya na'buduka maf'ulun bihnya itu memang di belakang. Asalnya seperti ini, tapi kita menginginkan mengedepankan maf'ulun bihnya. Maka ditambahkan iyyaka na'budu. Ya, jangan lupa ka-nya hilang karena sudah dikedepankan. Dan seterusnya sampai nadulluka. Ya, ditulis. Lalu at-tadribus salis istami' wa raddid. Dengarkanlah dan ulangilah. Di sini Antuna tulis ulang saja di buku. Jadi melatih menulis. Allahu maliku yaumiddin. Artinya adalah Allah pemilik hari kebangkitan. Bisa dilihat di sini Antuna. Ya, maliku yaumiddin. Maliku yaumiddin ini berlaku idhofah ya, ada idhofah. Maliku itu sebagai mudhof dari yaum. Ya, dan yaum ini mudhofun ilaih dari malik. Yaum sebagai mudhof dari ad-din, tapi ad-din sebagai mudhofun ilaih dari yaum. Jadi mudhofun ilaih atau idhofah bisa terdiri dari dua kata. Ya, idhofah adalah menggabungkan beberapa isim sehingga menjadi makna yang satu. Maliku yaumiddin ini idhofah. Ya, idhofah. Malik sebagai mudhof, yaum mudhofun ilaih. Akan tetapi di sisi lain yaum juga sebagai mudhof dari ad-din. Ya, nanti insya Allah kita ada pembahasan khusus tentang ini. Ya, baik, nomor 2. Maka artinya Allah pemilik hari kebangkitan. Nomor 2, Allahu maliku yaumil qiyamah. Allah pemilik hari kiamat. Nomor 3, ana malikus sayyarah. Saya pemilik mobil. Malikus sayyarah. Malikus sayyarati menjadi kasroh karena dia idhofah. Ya, karena dia mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih harus kasroh. Nah, silakan sampai Allahu malikul alamin ditulis ulang di bukunya. Pembahasan nanti insya Allah lebih lengkap tentang idhofah akan saya bahas khusus di pertemuan mendatang insya Allah. Ya, baik, lalu yang ba, akmil kama fin namudhaj. Lengkapilah seperti apa yang dicontoh. An-namudhaj as-sayyarah. Nah, ini ya. Malikus sayyarati. Tinggal ditambahkan kata maliku. Malik itu adalah isim fa'il dari malaka yamliku. Malaka yamliku itu fi'ilnya. Malaka yamliku artinya adalah memiliki. Malik maka pelakunya atau orangnya. Malikus sayyarati. Maka asakan tinggal ditambahkan malik. Jangan lupa mudhofun ilaihi kata keduanya menjadi kasroh. Dan seterusnya 2, 3, 4, 5, 6, 7 ditulis seperti yang dicontoh. Ya, baik.
Lanjut, at-tadribur rabi' akmil kama fin namudhaj. An-namudhaj al-awwal al-insu. Di sini ada al-insu. Maka al-insu ya'budunallah. Ya, ditambahkan ini. Ya, ya'budunallah. Al-insu menyembah Allah, karena al-insu ini adalah isim jamak ya, dia itu jamak karena menunjukkan jenis. Al-insu maka memakainya jamak juga ya, memakainya fi'ilnya di jamak, tinggal ditambah ke depannya huruf ya. Al-insu ini adalah isim jenis yang menunjukkan jamak, karena insu manusia, maksudnya jenis manusia, maka fi'ilnya ditambah memakai fi'il untuk orang laki-laki banyak ya, laki-laki banyak. Ya'buduna itu artinya adalah mereka menyembah lebih dari 2 orang. Jadi fi'il mudhari' jika lebih dari 2 orang untuk laki-laki, maka di sini depannya huruf ya. Ya, ini depannya huruf ya. Ya, ya'budu huruf ya. Lalu ditambahkan waw dan nun. Sehingga ya'buduna. Ya'buduna. Kalau kami na'budu. Nanti insya Allah kita menghafalkan tasrif lagi ya. Tasrif untuk fi'il mudhari'. Ya'budunallah karena dia jamak. Lebih dari 2 untuk laki-laki. Lalu tinggal al-jinnu. Al-jinnu ya'budunallaha. Hanya tinggal ditulis ulang saja seperti di contoh. Jangan lupa Allahnya menjadi fathah karena maf'ulun bih. Al-muhtadun artinya yang diberi petunjuk. Al-mardiyyu anhum ya, mereka yang diridhoi. Ya, hanya tinggal ditulis ulang. Ya, lalu an-namudhaj as-sani, latihan yang kedua. Hada. Hada artinya memberi petunjuk. Hada yahdi. Hada hadallahul insa wal jinna ila siratil mustaqim. Hadallahul insa wal jinna ila siratil mustaqim. Allah menunjuki manusia dan jin ke jalan yang lurus. Ya. Sekarang tinggal lihat soalnya, arsyada. Tinggal diubah fi'ilnya. Arsyadallahu sama seperti di contoh, hanya tinggal ikuti. Arsyada lanjutkan seperti di contoh. Dalla sama lanjutkan. Dalallahu al-insan wal jinna sampai selesai. Lalu ini diartikan ya untuk at-tadribur rabi' yang pertama dan kedua ini diartikan.